Oke, oke. Halo sahabat proses semua, selamat siang. Apa kabarnya nih kalian pada siang hari ini? Semoga kegiatan kalian dilancarkan dan dimudahkan ya, apapun itu yang kalian lakukan. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadira Hafiza Bergianti dari salah satu tim dari Ruang Berproses. Nah, kali ini aku tentunya bersama dengan narasumber nanti akan membahas mengenai quarter life crisis nih teman-teman. Di saat umur 20-an, kalian pernah nggak sih merasakan bahwa rasa-rasa kebingungan, rasa-rasa khawatir akan masa depan, merasa kayak udah cukup belum ya usaha-usahaku selama ini buat aku di atau aku di masa depan nanti itu udah cukup belumnya usahaku. Nah, karena hal itu, Ruang Berproses membahas mengenai quarter life crisis ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih quarter life crisis itu dan bagaimana cara menanganinya. Dan tentu saja akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Kak Efni, seorang psikolog, seorang penulis buku tentang quarter life crisis. Jadi pembahasan ini akan mendalam banget teman-teman dan sangat berguna nih bagi kalian yang sudah memasuki umur 20-an. Oke, pembicara kita sudah ada nih. Nah, oke kita masukkan ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Halo Kak Efni, Hai, apa kabar hai, nih? hai. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya ampun senang sekali bertemu dengan Kak Efni. Pada siang hari ini tuh cerah sekali ini. Kak Efni benar-benar glowing, wow. Alhamdulillah, efek pantulan sinar matahari. Wah, mantap sekali memang nih. Jadi kayak sinar-sinarnya itu, cerah-cerahnya, semangatnya Kak Efni tuh semakin terlihat. Mantap Kak. Amin, amin. Bagaimana Ini nih Kak gara-gara di kabarnya? balkon rumah nih. Oh Kabarnya iya, baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Suara aku kedengaran kan Kak? Kedengeran, jelas kok. Kedengaran kan? Oke, mantap-mantap nih. Kak F nih, mungkin boleh dong biar teman-teman tahu nih, Kak F nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kegiatannya apa sih saat ini, Kak? Halo, selamat siang semuanya. Saya Efni. Aktivitas sehari-hari saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Kemudian saya juga praktek psikolog, kemudian nulis buku, kemudian ngapain lagi ya? Many things ya yang dilakukan juga. Dan sekaligus meluangkan waktu juga untuk beberapa kegiatan charity. Gitu sih, sederhananya kayak Wah, gitu. keren sekali Kakak. Ini produktif sekali ini Kak F nih ini berarti. Selain itu Kak F nih juga penulis buku ya, Quarter Life Crisis. Wah, sesuai banget Iya, nih Kak sama temanya kita kali ini nih. Insya Allah kita bakal menggali ilmu banyak-banyak dari Kak F nih sekalian teman-teman. Oke, uh, pertama-tama boleh dong Kak, kita kan di umur 20-an nih, termasuk aku nih, dan teman-teman mungkin yang lagi menonton nih umurnya 20-an semua juga nih. Bisa dijelaskan quarter life crisis itu apa sih Kak? Soalnya kayaknya di umur 20-an ini tuh banyak sekali nih teman-teman yang merasakan cemas akan masa depannya. Terus kayak, aduh usahaku tuh udah cukup belum ya buat aku di masa depan nanti, atau aku bisa sukses nggak ya dengan pencapaianku selama ini, kayak gitu. nah, buat teman-teman yang saat ini usianya sedang memasuki fase 20 tahun, ya, welcome to 20 years of life. Selamat datang. Dan tentunya tantangan di usia 20-an ini mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan tantangan remaja. Nah, ngomong-ngomong tentang quarter life crisis nih teman-teman. Wih, teman-teman, biar rasa muda. Ya, Terasa istilah muda. quarter life Istilah quarter life crisis ini bukan sesuatu yang baru loh teman-teman. Kenapa? Karena kita bicara tentang quarter life crisis, ini ternyata sudah ada sejak dari awal tahun 2000-an. Nah, Wah, cuman lama memang banget pada ya. saat itu, iya betul, teknologi berkembang, cuman efek dari digitalisasi kehidupan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ada Betul. satu konsep baru, ada istilah baru, kemudian di-share di media digital.
Dalam hitungan detik itu bisa menyebar secara global dan kita hampir di seluruh dunia bisa mengetahui tentang itu. Tapi akan berbeda cerita kalau seandainya kita pada periode dulu kan tentunya harus beli bukunya, baca buku, lihat di koran, lihat di majalah baru deh kita bisa tahu. Atau mungkin kalau ada yang bahas di TV atau di radio ya. Nah, Iya, betul jadi banget. quarter life crisis ini sebenarnya dialami oleh semua orang. Kenapa istilah ini muncul di awal tahun 2000-an? Karena yang dulu-dulu juga mengalami itu kok. Cuma kalau dulu kan belum ada medsos nih teman-teman. Jadi nggak sempat curhat-curhatan gitu ya, ngepost story. Iya. Kalau sekarang gue lagi galau nih, kenapa? Ditanyain bokap nyokap, lulus kuliah, lu mau kemana? Nah gitu. Aduh, itu Jadi benar hal-hal sekali, Kak. berasa kan ya? Saya juga pernah Bener banget, merasakan bener seperti banget. dulu. Dulu juga saya sempat bingung gini, oke, aku pilih jurusan nih kuliah, nanti pas lulus mau ngapain ya? Kalau ditanya, kamu sukanya apa? Berasa nggak kalau di usia 20-an itu kita ngerasa kita suka semua? Aku ini tertarik, itu Hmm, tertarik, kayaknya pengen tahu ini, pengen tahu semuanya itu. ya. Tetapi kadang-kadang fokus kita jadi nggak dapet. Kenapa? Karena Iya, bener memang tuh. di usia Mm-mm. 20-an itu usia eksplorasi karena kan transisi kematangan fungsi kerja otak sedang terjadi. Jadi kalau dulu pada saat remaja, if you wanna do something, just do it. Efeknya seperti apa, gimana entar. Tapi setelah kita memasuki fase di usia 21 tahun, di mana fungsi prefrontal lobe otak kita sudah lebih ready, karena itu memang kematangan proses alamiah kan ya. Nah, jadi dengan adanya kondisi seperti itu ya, itu yang membuat pola pikir kita tidak sama. Kita sudah mulai mempertimbangkan hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan. Tapi di sisi lain, kita sendiri pun kadang-kadang nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Itu yang jadi sumber krisisnya. Ya, Oh, gitu jadi sih quarter life. Nadira. Oke, Kak, ya ampun. Berarti quarter life crisis ini tuh kayak masa-masa dimana kita tuh kayak kebingungan tentang masa depan kita, seperti itu ya, Kak. Terus kayak ditanya orang tua nih, habis kuliah mau ngapain nih? Aduh, jadi merasakan krisis-krisisnya seperti itu ya, Kak ya. Krisis-krisis sederhana. Tapi bersyukurlah teman-teman, kalau teman-teman menghadapi quarter life crisis, it mean fungsi otak kita berkembang dengan normal, kita mulai berpikir, dan kita mulai care dengan kondisi diri kita. Kalau kita ngerasa aku nggak ada quarter life crisis, mungkin berpikirnya kita tentang diri kita belum optimal nih. Nah, jadi kan kadang-kadang ada yang Hmm. ngerasa, gue nggak krisis tuh, jalanin aja hidup apa adanya. Hati-hati, kalau seandainya quarter life crisis tidak dibereskan, itu akan berlanjut ke midlife crisis. Itu akan beda lagi kisahnya kalau yang sekarang nggak diberesin. Berarti kayak ada fase tangga selanjutnya ya, Kak ya, terhadap Yes. krisisnya itu. Oke, Mm-mm. Kak. Tadi kalau kata Kak Efni nih semua orang merasakan quarter life crisis. Nah, bisa nggak sih Kak seorang remaja nih mengalami quarter life crisis dulu kayak gitu? Kan kalau umur 20-an kan udah agak dewasa awal ya Kak ya. Nah, Ya, kalau betul. remaja nih bisa nggak sih Kak merasakan lebih dulu quarter life crisis itu? Iya, kalau remaja itu krisisnya akan beda, teman-teman sekalian. Hmm, Kenapa? Memang kan beberapa riset kan pada umumnya pasti pada bilang gini, masa remaja itu adalah masa storm and stress. Jadi di mana pada saat kita remaja, stresnya kadang berlebihan, bapernya berlebihan, kadang-kadang juga nggak tahu mau gimana, dan kadang-kadang kalau euforianya juga bisa over. Itu wajar. Kenapa? Transisi pematangan hormonal ini terjadi di usia remaja. Perlu diingat teman-teman, hmm, tidak hanya sekedar hormon reproduksi, di mana ketika dari anak-anak ke remaja kan ada puber tuh, aktifnya hormon hmm, reproduksi. Kalau misalnya untuk wanita ada period bulanan, untuk pria ada mimpi basah, nggak cuma sebatas itu. Tapi another thing, dari bagian tubuh kita itu, ya sistem endokrin tubuh itu sedang mengalami pematangan. Jadi makanya untuk menyiapkan organ tubuh kita ready menjadi orang dewasa baru, remaja ini adalah jembatan transisi. Makanya krisis itu segala-galanya dirasakan. Bahkan kadang-kadang nggak usah kaget. Coba dicek kalau dulu waktu remaja, masih benar remaja nggak? Atau udah lewat remajanya? mungkin ada Kak nih Uh, yang remaja-remaja ada yang nonton remaja ya. dengar Kadang-kadang tiap gini tahun. ngerasa nggak remaja tuh kadang-kadang tiba-tiba bangun tidur bad mood, tapi nggak tahu kenapa. Be careful, itu Oh. bukan karena gangguan mood, itu transisi Hmm. hormonal yang terjadi sepanjang hidup kita, mulai dari bangun sampai kita tidur, itu ada proses biologis. Jadi ibaratnya gini, mata kita tidur, badan kita diam, dalaman kita kerja. Nah, kerjanya itu kan Hmm. tentunya ada proses yang kita hayati. Itu bisa saja bangun tidur tiba-tiba bad mood.
Atau kadang-kadang hal sederhana stresnya rasanya lebih berat. Kadang-kadang juga ini berpengaruh nih pada fungsi otot dan motorik tubuh. Apa yang terjadi? Kalau nutup pintu atau megang gelas itu kadang-kadang refleksnya itu berlebihan. Nutup pintu itu kayak tenaganya kelebihan ya, Ya jadi atau jeder. nah gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi krisis remaja lebih dikarenakan the natural factor ya, terlepas dari ada faktor lingkungan juga. Kalau sekarang kan kita hidup di era digital, ada satu situational pressure ya, jadi tuntutan dari lingkungan seperti adanya satu standar yang harus dipenuhi, belum lagi kadang-kadang kita sendiri melakukan social comparison ya, itu sih yang sering terjadi. Tetapi memang lebih banyak sih ke biological state ya yang jadi pemicu. Tapi kalau untuk yang dewasa beda kisahnya. Sudah mulai banyak pertanyaan kan? Kapan Juga lulus nih kuliah? sepertinya. Kapan merit? Okay. Aduh, Kapan ada itu kapan pertanyaan. kerja? Kerja di mana? Nanti kalau udah beres kerja mau ngapain? Bahkan Iya. kadang pada mereka yang dewasa muda sekalipun kan quarter life crisis itu kalau lihat batasannya ya teman-teman itu bisa dialami orang sampai umur 35 loh. Kalau Hmm, dalam beberapa kajian, iya. Jadi kan kalau misalnya ada yang di umur 30-an udah berkeluarga, udah punya keturunan, kadang-kadang dia krisis. Kerjaan aku betul nggak ya bisa sampai untuk masa depanku? Apa yang perlu aku kembangkan lagi pada diriku? Belum lagi kadang ada pertanyaan, kamu udah punya satu keturunan nggak nambah jadi dua nih? Nah, iya, benar banget. bikin Aku many kira things. banyak banget rupanya ya Kak. Aku kira tuh quarter life Hmm, crisis ini tuh dialami ya cuma 20-an aja gitu Kak. Jadi enggak. berhenti nanti di umur 30 tuh udah oke, selesai kayak gitu. Rupanya karena pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai itu masih terus berlanjut ya Kak ya. Iya, Kayak betul. tekanan-tekanan mungkin Ya. dari eksternal, internal, dan dalam diri kita juga kali ya Kak. Bener sekali. Belum lagi kan kalau seandainya kayak kita di Indonesia tinggalnya kan kita tuh collectivistic culture ya. Jadi kebersamaan itu merupakan satu yang penting. Jadi makanya kadang-kadang untuk memenuhi standar checklist dari pertanyaan lingkungan itu jadi stres tersendiri. Aduh, gimana ya, kapan ya aku bisa memenuhi ini supaya mereka nggak akan bertanya lagi. Nggak mungkin kita tinggal di Indonesia nggak akan pernah beres pertanyaannya. Jadi cuek aja. Ya, siap. Itu salah satu tipsnya ya teman-teman. Kalau quarter life crisis ditanyain kayak gitu, cobalah cuek. Mantap. Satu tips, not. Oke, Kak. Kan dari tadi kan kita membahas nih tentang quarter life crisis kayak gitu dan apa sih mengenai quarter life crisis. Kemudian kenapa ya, Kak ya? Kok orang-orang tuh mengalami quarter life crisis? Kira-kira kenapa sih, Kak? Aku tuh penasaran gitu. Kenapa sih orang-orang tuh mengalami quarter life crisis gitu, Kak? Iya, jadi kalau kita lihat gini aja, buat sederhananya teman-teman, ada dua faktor umum yang bikin orang mengalami quarter life crisis. Yang pertama adalah biological state, jadi artinya terjadi perubahan pada fungsi kerja tubuh kita, yaitu tadi matangnya fungsi prefrontal cortex dari otak ya. Jadi ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk berpikir lebih dalam, mempertimbangkan keputusan, kemudian dia akan melakukan proses analisa yang lebih banyak, dan itu tidak dilakukan atau tidak terjadi dengan optimal pada saat kita remaja. Sehingga kayaknya remaja ngerasa nggak terlalu berat, mikir kok sekarang jadi berat ya. Bahkan kadang-kadang pada saat kita sudah kuliah, jurusannya juga udah jelas, itu pun kadang-kadang berat juga mikirnya. Mau jadi Mm-mm. apa aku nanti ke depan kan gitu ya. Nah, itu Cara semua berpikirnya ya, Kak ya? ya Berbeda. terjadi perubahan proses berpikir karena memang kematangan fungsi kerja otak tadi itu bisa di ini enggak, maksudnya bisa dilawan enggak? Enggak, itu natural dan bersyukurlah untuk itu. Artinya kan fungsi otaknya kan ready. Jadi artinya memang terjadi proses kematangan yang betul-betul optimal pada diri kita. Nah, faktor yang kedua itu lebih ke social and environment faktor. Jadi bahwa biasanya gini, kita hidup, kita tidak pernah lepas dari tatanan normatif yang ada di lingkungan ya. Jadi Mm-mm. ibaratnya kalau lingkungan itu, kalau budaya itu kan terbentuknya udah ribuan tahun tuh. Dan budaya itu kan sifatnya mengakar. Jadi kan standar budaya gitu. Baby, balita, anak-anak, sekolah. Remaja juga sekolah. Terus nanti masuk menjelang remaja ke dewasa kuliah. Beres kuliah. Itu kan standar normatif yang tidak tertulis, tapi itu ada di masyarakat. Jadi Selalu ada dari ya, Kak ya? selalu ada. Terus dari SMA terus ke kuliah. Setelah itu dari SMA terus ke kuliah,
Dari kuliah terus Nikah nanti gitu. kerja. Ada yang langsung menikah, ada yang bekerja. Itu SOP, artinya standar prosedur kehidupan yang umum terjadi. Dan untuk budaya kita seperti yang tadi ya teman-teman ya, saya bilang kita kolektivistik. Kolektivistik itu sangat mengutamakan konformitas, artinya keseragaman. Kalau ada orang yang anti mainstream, aku nggak mau merit misalnya pasca sekolah atau pasca kuliah karena aku ngejar karir dulu, tapi dia perempuan. Pasti akan muncul pertanyaan. Ya, Iya kenapa sih? benar Ada banget. apa? Lu patah hati? Atau lu nggak suka cewek? Atau kalau dia laki nggak suka cowok? Apa? Laki nggak suka cewek, yang cewek nggak suka cowok gitu, suka kayak gitu. Atau lu nya gimana? Nah kan orang-orang di sekitarnya kan curious, penasaran, ingin bertanya lebih dalam Tiba-tiba lagi. juga nanti ada yang jodohin ini sama Ya, tetanggaku aja, sama temen aku aja eh, gitu ya Kak ya. betul. Iya, dan tidak sedikit kadang-kadang sang ibu pun dengan penuh rasa kasih sayang mengkhawatirkan kondisi anaknya. Nah, usia muda sekian, mumpung ibu masih ada, belum dipanggil yang kuasa. Kan kebayang nggak sebagai seorang anak kita mendengarkan kata-kata itu dari orang yang kita cintai? Mm-mm. Itu kan berarti Jadi ada satu, terpikir ya dibilang Kak ya. menuntut Jadi enggak, dibilang tuntutan sih enggak. Itu kan sekedar share ya. Tapi itu jadi beban batin nggak berasa. iya Ya Kak benar itu banget. itu yang sering-sering terjadi dan yang sering kita rasakan ya. Jadi ada satu pattern atau pola yang terbentuk dalam kultur budaya kehidupan kita, itu terjadi secara automatically. Kenapa? Karena itu proses yang terjadi selama bertahun-tahun dan itu sudah mengakar. Belum lagi kalau sekarang kita hidup di era digital, kita mudah sekali mendapatkan Hmm, informasi, kita mudah sekali membandingkan diri kita dengan orang lain. orang lain. It, Oke, benar mm, banget. Benar ya, banget Kak. Jadi kayak kebayang, mm, ya, kebayang banget ya Kak. Dira, kebayang ngerasa ya diri ya. Jadi maksudnya gini, Iya. kita sering berpikir gini bahwa kayaknya ya gitu. Kenapa dia di umur segitu dia udah bisa begini, bisa begitu. Aku yang umurnya segini, aku rasa masih kurang. Kita melakukan social comparison, membandingkan diri kita dengan orang lain karena ada keberadaan media digital, karena memang kita bisa melihat itu, dan karena memang ada orang juga yang berbagi. Mungkin niat mereka kadang-kadang baik. Nah, balik lagi kan, kita bisa melihat orang berbagi kadang-kadang satu ekspresi kebahagiaan, yang kedua dia celebration, dia merayakan, yang ketiga kadang-kadang niatnya aku mau menginspirasi nih buat teman-teman yang ada di sekitarku. Tetapi kita harus tahu, manusia itu persepsi atau penilaiannya akan berbeda. Bisa jadi ada yang jadi termotivasi, oh iya ya dia bisa begitu, itu bagus tuh, aku mau belajar kayak gitu. Ada lagi yang lain kadang-kadang menilainya gini, wah ini di bagian gini bikin aku jadi malah nggak nyaman nih, aku jadi khawatir, aku jadi insecure, jadi apa. Itu bisa seperti itu tergantung ke penilaian. Jadi Hmm, dengan adanya pola kehidupan dan kita membandingkan dengan adanya tuntutan dari orang-orang sekitar kita, itu yang membuat kita menjadi krisis. Padahal tiap dari kita punya timeline hidupnya yang masing beda-beda. masing. Betul sekali. Timeline hidup masing-masing. Yang sama itu perlu diingat ya teman-teman. Timeline hidup kita yang sama cuma sampai SMA. Selesai. Oke? Okay? TK, SD, Hmm, PAUD dulu kan. Kan teman-teman oke, dulu iya ngikutin ya benar-benar. PAUD ya, PAUD, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Fine, selesai. Itu jalurnya memang seragam. Pakaiannya pun pakaian seragam. Kayak yang Semuanya seragam. sama. Ya, lewat dari situ, everybody has their own timeline. Itu adalah skenario dari Tuhan. Just follow and enjoy the life. Ya. Jadi seperti ngikutin alurnya kita aja, jangan banding-bandingin kayak teman-teman nih yang teman-teman lain di media sosial udah upload bisa beli rumah di umur 20-an. Waduh, jadi kayak membandingkan itu lebih baik jangan ya Kak ya. Ya. Karena kita masing-masing punya jalan sendiri kayak gitu. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, memang seringkali kita itu kadang-kadang menggunakan standar eksak kalau kata saya, standar eksak hitungan. Kamu sukses kalau kamu punya apa? Satu, aku kendaraan aku ini, atau udah punya kendaraan dua, tabungan aku segini. Ketiga, kediaman aku begini. Yang keempat, aku punya begini begitu. Come on teman-teman, pernahkah teman-teman mencoba melihat ke dalam diri? Contohnya kayak gini, kalau dulu aku manajemen waktuku kurang baik, dan ternyata di tahun ini aku sudah ada transformasi loh. Aku sudah bisa ngatur waktu aku minimal, aku nggak terlalu keteteran lagi mengerjakan tugas-tugas kuliahku.
itu juga satu kesuksesan. Ternyata kesuksesan yang melekat pada diri kita sendiri tidak akan pernah bisa usang, tidak pernah hilang, dan itu akan ada. Itu menjadi adding value, nilai tambah pada diri kita. Itu menjadi personal quality yang tidak bisa di-compare atau dibagikan atau disamakan dengan uang manapun. Karena kualitas pribadi itu pilihan. Tetapi ketika kita menghitung standar pada segala sesuatu yang sifatnya ada nominalnya, ada kuantifikasi angkanya, saat ini bisa ada, besok bisa nggak ada. Besok nggak ada, besok ada lagi, bisa. Itu kalau segala sesuatu yang sifatnya kebendaan. Jadi, Hmm. makanya untuk saat ini, back to ourselves for the first. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, aku bangunnya udah lebih pagi, aku ngatur waktunya udah lebih bagus, itu kesuksesan. Karena tidak sedikit kadang-kadang mereka yang kebetulan mungkin bisa saja sukses dalam hal uang, tapi tidak dalam karakter pribadi. Mungkin kalau Hmm. seandainya benda itu bisa dibeli, tapi kualitas pribadi tidak akan pernah bisa dibeli. Dan itu adalah aset until the end of life. So, teman-teman, saat ini sukses itu bisa ada pada diri kita, Gitu ya. sendiri. Jadi ya meningkatkan value pada diri sendiri itu lebih berharga ya Kak ya, daripada yang secara material. Karena kalau material Ya, kan bisa dibeli gitu dengan mudah. Cuma betul. kalau value pada diri kita, nilai pada diri Ya, kita itu kita kembangin sendiri gitu ya dengan ya. latihan terus. Ya, kalau betul Eh, memang dalam perjalanan hidup kita seandainya kita dapat sukses pada kualitas pribadi, sukses pada material, say thanks to God, bersyukur atas semuanya, dan ucapkan terima kasih juga pada diri untuk pencapaian. Tetapi, kadang-kadang kalau seandainya tadi kita mendapatkan kualitas dalam hal yang sifatnya nominal atau kebendaan, ketika kualitas pribadi belum siap, kadang-kadang kita nggak bisa menikmati. Ketika kita punya fasilitas mewah, tapi ketika hati kita tidak bahagia, apa yang kita rasakan? Ketika kita punya fasilitas mewah, tetapi kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga kita tidak bisa menikmati every single thing yang kita miliki. Tentunya hal Kayak itu hampa menjadi, ya Kak ya. iya, menjadi tidak berarti, dan itu menjadi sebuah yang sia-sia saja. Jadi makanya sukses pada karakter personal, kalau ininya udah ready, biasanya secara perlahan-lahan karakter fisik akan datang. Kenapa? Karena ketika kita memiliki satu kualitas pribadi, maka hal-hal baik akan datang pada diri kita. Believe it, ya. Ya ampun, itu banyak banget nih eh, kata-kata, pesan-pesan yang bisa didapatkan nih dari Kak Efni nih untuk meningkatkan value, buat percaya sama diri sendiri kayak gitu. Biar apa ya, hidup kita tuh nggak hampa hanya karena material, teman-teman. Jadi kayak dengan adding value pada diri kita ya, Kak. Jadi lebih ya nanti yang material mengikuti kayak gitu. Karena kita punya kualitas diri yang lebih baik. Sebelumnya teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh banget loh buat bertanya kepada Kak Efni di kolom komentar atau di tempat buat pertanyaan, buat bertanya. It's okay, nanti aku bacakan, nanti Kak Efni yang menjawab kayak gitu. Siapa tahu teman-teman kayak ada dari pengalaman sendiri nih, pengen cerita, pengen gimana sih caranya menuntaskan hal ini, menyelesaikan hal ini gitu. Nah, kemudian Kak Efni tadi setelah kenapa faktor-faktor orang mengalami quarter life crisis kan ada biological karena pikirannya, karena perubahan pola pikirnya, dan kemudian juga dari lingkungannya. Nah, tanda-tanda orang yang mengalami quarter life crisis itu kayak gimana sih Kak? Kalau tadi kan ada faktor-faktornya. Nah, tanda-tandanya tuh seperti apa sih Kak orang-orang yang jadi kalau kita ketemu nih dia mengalami cemas, mengalami ini atau ada tanda-tanda lain yang bisa menyebabkan kayak oh, aku mengalami quarter life crisis karena tanda-tanda ini kayak gitu. Bisa dijelaskan mungkin Kak Efni? Sebenarnya sederhana gini, seringkali kadang orang yang bersangkutan tidak sadar dia sedang berada di dalam quarter life crisis. Oh iya, aku kira Iya, tuh kayak enggak, aku cemas nih. sering gini, kalau saya ketemu ya, dia cuma curhat gini, Mbak Evni, aku tuh ya ada masalah percintaan, Mbak. Kenapa? Kata saya. Aku tuh begini, tiap ketemu orang nggak cocok aja. Aku nggak tahu ntar ke depan aku harus gimana, Mbak, gitu. Siapa yang akan jadi pendampingku? Apakah aku harus
memperbaiki diriku, atau banyak lah ya yang diungkapkan, atau kadang-kadang kenapa aku tiap punya pacar gagal terus. Nah, hal yang perlu diingat teman-teman sekalian bahwa di dalam quarter life crisis itu mencakup the whole thing, pada kesemua hal, bahkan termasuk hal-hal yang terkait dengan romantic in life. Hmm, Iya, jadi iya. Hmm. ngomongin karir, studi, ya, ngomongin tentang percintaan, ngomongin tentang bagaimana aku menjaga relasiku yang baik dengan orang tuaku, karena kadang-kadang aku suka debat atau beda pendapat, suka bentrok, suka apa. Hal-hal seperti itu ada loh. Jadi hal-hal yang dialami yang kita anggap itu daily life. Jadi memang quarter life crisis ini bukan seperti layaknya lo kenapa depresi atau gangguan mood atau apa. Itu quarter life. No, bukan gitu. Quarter life crisis is a normal process. Dia bukan bicara tentang adanya disorder atau gangguan, enggak kayak gitu. Jadi Hmm. hal-hal yang kita khawatirkan tentang kehidupan sehari-hari kita, hal-hal yang kadang-kadang kita rasa, wah ini kayaknya problem aku deh harus diberesin, atau hal-hal yang kadang-kadang kita rasakan seperti ini, apa ya, aku kadang-kadang nggak kenal sama diri aku mbak. Nah, cuman ngomong gitu itu hal-hal yang dialami pada mereka yang sedang berada di quarter life crisis. So, quarter life crisis ini adalah tahapan atau fase yang kita lewati dalam kehidupan. Dan Dan nggak bisa bedanya dihindarin ya Kak. tidak, dan bedanya adalah ada yang menyadari, ada yang nggak ngeh. Dia nggak ngeh kenapa? Karena dia kebetulan mendapatkan resource yang cukup oke. Artinya dia dapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk membantu dia lebih kenal diri, membantu dia untuk menyiapkan studi masa depan, ya misalnya ada bimbingan karir atau apapun itulah, ikut training, ikut coaching, whatever is that. Jadi dia nggak ngerasa. Tapi itu adalah tahapan proses kehidupan yang dilewati. Ya, jadi tolong dibedakan. Bukan seperti layaknya tadi apa, gangguan-gangguan atau misalnya mental disorder, itu nggak sama dengan seperti itu. Karena quarter life crisis ini kan memang fase kehidupan yang pastinya dilewatin ya. Jadi nggak bisa dihindarin dan itu bukan disorder. Oh, Kak Bukan. Evni ini ada yang Mm-mm. bertanya nih, Kak gimana caranya bisa fokus pada kualitas diri kalau kita mengalami krisis? Mm-mm. What's the first step to finish with ourselves kayak gitu Kak? Oke, good question, Rex. Ya, ini Red ya namanya. Iya, Kita nggak jadi tahu ya. nama aslinya. Jadi gini, bahwa kalau misalnya kita sedang mengalami krisis ya, untuk bisa fokus pada diri sendiri, langkah pertamanya adalah tadi, kita menuliskan apa yang jadi krisis kita. Yang pertama adalah jangan menghindar dari perasaan tidak nyaman tentang krisis itu, karena itu akan membuat kita tidak kenal pada situasi yang terjadi pada diri kita. Kan kadang gitu, kalau feeling lagi nggak enak, kemudian kita ada problem, ada sesuatu yang sering terjadi adalah gimana? Kita sering gini kan, ah udahlah gue nonton film dulu aja. Aku nonton drakor atau nonton film seri atau nonton apapun yang seru, atau hangout dulu sama teman-teman. Atau enggak kalau sekarang mungkin ngezoom bareng dulu, virtual meeting dulu, atau makan ngapain. Kita sering mencari pengalihan-pengalihan sesaat sehingga fungsi kerja otak tidak diberi kesempatan untuk mengakses apa yang terjadi dan kemudian menerjemahkan itu buat ngasih tahu sama kita apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi take your time, ambil waktumu, buat me time dengan kondisi yang tenang dan relax. Ada perasaan gak nyaman? Iya, sadari, terima dan akui. Kemudian tuliskan atau lakukan pemetaan apa sebenarnya yang bikin kita nggak enak. Dan jangan salah, seringkali kadang-kadang gini teman-teman, ada beberapa masalah di masa lalu yang kadang-kadang nggak kelar ya, kita nyebutnya unfinished business, ya, itu nggak beres, kita mencoba tadi lari sesaat nih, escape or avoidance from the problem, sehingga kita nggak ngeberesin itu, kita hanya kabur aja sesaat. Padahal kalau kita luangkan waktu, kita tulis, kita sadari, ya betul, aku tuh dulu pertama nggak mengalami perasaan ini karena hanya satu komentar yang aku terima dari teman aku dulu. Kadang-kadang hanya Hmm. sesimpel itu. Tapi komentar itu ternyata menjatuhkan harga diriku. Atau satu pengkhianatan yang dilakukan oleh sahabatku.
Tapi ya udah lupa, kan gue udah punya teman lain. Jangan, feel-nya tetap ada, itu terkunci di memori kita. Karena hipokampus dan amigdala otak manusia itu menyimpan memori dengan clear. Dan dia akan mempengaruhi mood kita unconsciously tanpa disadari. Jadi, sadari, tuliskan, dan terima apa sebenarnya yang tidak nyaman pada diri kita. Nah, dari situ kita baru lakukan langkah-langkah penyelesaian. Dan gimana fokus ke diri? Tenang. Pada saat kita berusaha menyelesaikan hal-hal yang menjadi krisis dan ketidaknyamanan kita tadi, itu berarti kita sedang fokus pada diri kita. Kita tahu dan kita berusaha untuk mencari strategi solusi. Mungkin kita seeking social support, ya, cari dukungan sosial, atau kita problem focus coping, ya. Jadi kita mencoba untuk cari strategi solusi apa yang terjadi gitu ya. Atau kita datang ke professional help, atau kita mungkin punya sahabat-sahabat yang lebih dewasa, yang bijaksana untuk menjadi partner diskusi. Kan banyak yang bisa kita lakukan. Ya, jadi sadari, terima, tuliskan. Itu akan membantu kita bisa fokus pada diri kita. Oke, mantap sekali. Tips-tips dari Kak Evni ini buat kita tuh menyadari ya Kak ya, tadi sadari, terima dan tuliskan. Kita harus menyadari dulu nih apa yang terjadi dengan diri kita, aware ya Kak ya, kayak aware sama diri sendiri. Terus habis itu ambil momen-momen yang dimana tuh kayak tenang, kita bisa fokus sama diri kita. Habis itu kita kayak punya waktu dengan diri kita buat menuliskan kenapa sih aku ini, masalah apa sih, kayak gitu, kayak berarti kayak menguraikan apa yang kita pikirkan gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi kita tuliskan apa yang bikin kita tidak nyaman. Dengan sejujur-jujurnya. Bahkan sederhananya gini, hanya gara-gara ya tahu nggak, aku kemarin kepleset di depan itu, tapi itu tuh adalah kecengannya aku. Itu kadang-kadang bikin aku nggak nyaman dan kepikirannya lama. Hey, be careful. Sesimpel itu bikin bikin mood kita jadi nggak enak. Tapi kita kadang udah lupa karena tidak diselesaikan. Gitu. Iya, rupanya kayak gitu, sesimpel itu ya Kak ya, bisa Yes, yes. teringat dan bikin mood berubah gitu. Ya, benar sekali Kak Evni. Dan kemudian dituliskan untuk bisa diselesaikan solusinya apa gitu ya Kak ya. Dan Iya. itu yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Atau kita perlu minta saran dari orang lain, terus mengikuti sarannya, atau kita memutuskan sendiri Kak? Iya, jadi tentunya gini, orang-orang di sekitar kita itu peranannya adalah memberikan dukungan mental, semangat, dan kemudian pandangan. Decision maker adalah diri kita sendiri. Makanya kalau kita meluangkan waktu untuk mendengarkan suara hati, kita biasanya lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita mendistraksi, contohnya gue dengerin musik aja, nonton film aja, makan aja, ngobrol aja. Kita nggak ngasih kesempatan pada suara hati kita untuk menyampaikan pada diri kita sendiri apa sebenarnya yang diinginkan. Karena tiap dari kita, berapapun usia kita, kita punya loh suara hati. Dengarkan itu, ya. Aduh, suara hati, dari hati ke hati nih. Oke, itu terima kasih ya Kak ya atas tipsnya nih, dan terima kasih juga dari Red udah bertanya nih buat Kak Evni. Kak, ini juga ada tanggapan dari Red. Iya Kak, biasanya malah pelarian buat ngedistraksi krisisnya. Jadi kalau boleh nih Kak, gimana sih caranya biar kita tuh nggak lari begitu saja Kak? Gimana kayak misalnya nih kita tuh sebenarnya pengen fokus menyelesaikan masalah kita. Cuma untuk memfokus sama diri sendiri tuh kayak rasanya tuh nggak ada waktu gitu loh Kak. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tuh kayak bisa buat fokuskan diri, mempunyai waktu buat diri kita sendiri tanpa ada alasan. Nah, biasanya kan banyak banget ya alasan buat diri sendiri gitu loh Kak. Iya, jadi makanya seperti ini. Kalau seandainya kita melihat semesta alam diciptakan untuk memberikan ruang pada kita, ya. Satu hari itu kan kurang lebih di seluruh dunia ada 24 jam. Cuman jumlah panjang malam sama siangnya beda-beda tergantung kita tinggal di benua atau belahan dunia yang mana kan gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, seringkali kita itu kenapa kita kadang-kadang menolak itu?
Kenapa kadang-kadang kita tidak meluangkan waktu untuk diri kita sendiri? Karena kita tidak siap dengan perasaan yang kita hadapi. Jadi gini teman-teman, kalau kita meluangkan waktu dalam kondisi yang betul-betul tenang, mengingat sesuatu membuat kita deg-degan, takut, kadang-kadang bisa marah, bisa menangis, that's fine. Jangan khawatir kalau ada kondisi seperti itu. Itu normal. Artinya, seluruh tubuh kita mampu memberikan respon atas peristiwa dan pengalaman yang kita hadapi. Lakukan itu. Dan kalaupun seandainya kita adalah seorang laki-laki, be careful, jangan terjebak pada toxic masculinity. Laki-laki pun boleh menangis, boleh berkeluh kesah, boleh tidak nyaman, dan ambil ruang yang sifatnya betul-betul privacy, entah di kamar kita, di mana tidak ada satupun yang mengganggu, kita boleh mengekspresikan itu. Ya, jadi seringkali kadang-kadang gini, ada yang bilang atau ada yang ngerasa kalau ada perasaan nanti ada nangisnya, kecewa, marah, nggak enak, itu yang bikin aku sakit, aku nggak mau, aku tambah error. Nggak, justru kita makin menyimpan perasaan itu, kita jadi makin error. Jadi nggak apa-apa, itu adalah reaksi-reaksi natural dan alamiah yang muncul ataupun keluar sebagai adanya efek atau respon dari tubuh kita terhadap apa yang pernah kita alami. Dan bersyukurlah kalau masih bisa begitu. Artinya kondisi mental health kita bisa dibantu. Yang repotnya kalau tadi kadang-kadang ada yang bilang gini, aku saking sedihnya udah nggak ada rasa, aku udah nggak bisa nangis. Ya udah, aku lupa. Jangan salah. Berarti there is something with the mental condition. Tapi aku bisa nangis karena aku tahu aku sedih. Aku bisa marah karena aku tahu aku kecewa. Kita tahu kan, kita sadar itu normal, itu nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir ya kalau dengan adanya muncul ekspresi-ekspresi emosi atau kondisi-kondisi seperti itu. Oke, Kak Evni, terima kasih, Kak. Kak, ini ada juga yang bertanya dari Regita MSFT. Kak, izin bertanya, mungkin krisis ini karena tidak ada gambaran sebelumnya. Perlukah kita punya mentor agar siap? Mentor yang seperti apa sih, Kak, yang bisa dibuat diri kita? Sama terkadang orang tua juga kadang hanya menuntut, tidak menggambarkan, begitu, Kak. Oke, thank you Regita untuk pertanyaan. Nah gini Regita, kalau misalnya kita ketahui bahwa antara orang tua dan anak itu kan punya gap. Kenapa? Karena generasinya beda. Bisa jadi orang tuanya adalah generasi X, anaknya generasi Z, generasi digital. Nah, ciri khas dari generasi X itu idealis dan mencintai proses. Ciri khas generasi Z, evolusi otak yang sudah terjadi, segala sesuatu instan, gak peduli prosesnya gimana, yang penting hasil. Beda kan? Jadi perbedaan pola pikir sebagai efek dari adanya evolusi fungsi kerja otak ini yang biasanya bikin tadi ya antara anak dan orang tua yang kalau kebetulan generasinya jauh berbeda membuat mereka sulit untuk sama, untuk memiliki mindset atau pola pikir yang selaras. Apakah ini normal? Normal dong, karena kan memang kondisinya demikian. Nah, jadi makanya memang tentunya dalam hal ini ketika kita melakukan transformasi, saya lebih menyarankan carilah sumber informasi dari hal-hal yang sifatnya kredibel. Contoh, kan kalau kayak dulu salah satu informasi yang cukup kredibel itu kan dari buku atau misalnya dari majalah-majalah. Biasanya kan mereka itu ada pakarnya atau ada konsultan yang menuliskan informasi-informasi ataupun artikel yang bisa dibaca tadi. Nah, kalau misalnya kita berpikir bahwa aduh gimana aku nyari mentornya yang kayak gimana, hati-hati. Kalau kadang kita pakai mentor, seringkali kita melakukan modeling dan identifikasi seperti layaknya mentor. Ntar kalau mentornya patah hati, ikutan patah hati juga. Itu kadang-kadang bisa terjadi kayak gitu. Dan apapun yang terjadi, we are just human ya. Kita cuma manusia, kita nggak perfect. Seringkali kita kecewa atau kitanya ngedrop karena, aduh gila ya, dia itu mentor gue, tapi kok dia kayak gitu. Aku tuh kecewa lihat perilakunya. Dia juga bisa bikin salah kok, gitu ya, karena mentor juga manusia. Jadi, saya lebih menyarankan, kalaupun gak ada mentor gak apa-apa, tapi cari informasi yang valid dari buku, kemudian dari website-website yang terpercaya, dari akun-akun yang betul-betul kredibel, baca informasi-informasi yang baik dari sana, ambil dari informasi dari banyak sisi, sehingga kita punya banyak pandangan. Dan tentunya dari situ baru kita bisa melakukan hal-hal sederhana biasanya dari tips-tips yang didapatkan tadi kan dari buku-bukunya. Makanya kalau di bukunya pun saya menuliskan kok. Jadi bagaimana tadi ya
berdamai dengan quarter life crisis karena itu kan fase natural yang dialami oleh manusia kan. Jadi step-stepnya dituliskan di sana. Kamu 1, 2, 3, 4, 5 harus ngapain. Ya, itu sebenarnya salah satu cara yang bisa saya pakai supaya orang yang bersangkutan bisa terbantukan ketika dia sulit menemukan mentor dan ketika suatu saat dia nanti bisa kecewa kalau seandainya mentornya tidak sempurna. Gitu. Ya, itu sih buat Regita. Mantap sekali Kak Evni. Jadi untuk mentor, untuk melewati quarter life crisis ini, kalau mentor nggak disaranin ya Kak. Soalnya kan ini kembali lagi pada diri kita, karena diri kita yang melewati itu. Jadi mungkin bisa mencari dari sumber-sumber yang kredibel. Mungkin bisa membeli buku Kak Evni nih. Kak Evni penulis buku tentang quarter life crisis loh teman-teman. Bisa dicari di toko buku ya Kak ya, atau di Shopee ataupun di Tokopedia juga. Nah, di situ pastinya tentu saja kredibel karena penulis langsungnya nih Kak Evni nih yang sangat berpengalaman. Nah, Kak Evni ini ada pertanyaan lagi dari Red. Ya Kak, apakah kalau menurut kita sepertinya ada unfinished business, seberapa penting kita perlu konsultasi ke psikolog Kak? Adakah cara lain selain konsul ke profesional mental health Kak? Jadi mungkin kayak ada nggak sih cara lain selain harus ke psikolog gitu Kak? Iya, jadi makanya tadi kita kadang-kadang kan gini, berusaha untuk melakukan transformasi itu kan dengan diri kita sendiri, tapi kadang kita nggak tahu langkahnya harus dari mana kan ya. Jadi makanya kalau saran saya seperti ini, carilah buku tadi ataupun informasi dari website yang well educated ya, yang cukup teredukasi dengan baik ya, bukan sekadar tips dari opini-opini saja. Di sana bisa suka dikasih tahu kok langkah-langkah untuk ngapain gitu ya. Browsing dikit nggak apa-apa, cari nanti langkah-langkah itu coba diterapkan pada diri kita sendiri. Itu bisa. Dan hal yang perlu diingat, even datang ke profesional sekalipun, dalam pengalaman saya pun menangani pasien-pasien yang saya tangani, it's like a process. Jadi nggak akan begitu datang ke profesional langsung sembuh. Ibaratnya kayak gini, kalau diare disuntik langsung berhenti diare, enggak kan? Kadang-kadang diarenya to be continue 2 sampai 3 hari. Sampai katanya racun di ususnya bersih dan kemudian semuanya itu fine. Sama, kondisi mental pun demikian. So, kalau ingin diberesin dengan caranya sendiri nggak apa-apa. Tinggal dilihat guidance-nya ya. Dari sumber-sumber yang terpercaya dan lakukan ikuti langkah-langkah itu. Dan selagi itu bisa dikerjakan sendiri, dapat dukungan mental sedikit dari orang-orang yang dekat dengan kita, that's fine. Itu nggak masalah kok. Oke, itu ya tadi ya jawaban dari Kak Evni. Kalau selain ke psikolog, mungkin bisa dari diri sendiri cari sumber-sumber kredibel gitu ya Kak, atau dukungan dari lingkungan kita Kak. Oke, terima kasih Kak Evni. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari Hardian Nivisi. Apa yang bisa kita lakukan untuk nyadarin teman kita yang lagi ngalamin quarter life crisis ini Kak? Dan kalau orangnya Daniel terus gimana gitu? Wah ini menarik sekali sih. Betul sekali. Ngerasa nggak teman-teman di sini, ketika kita care dengan teman-teman kita berusaha bantu dia untuk mencapai transformasi diri, dianya nggak nge. Terus Indian kita langsung bilang, emosi jiwanya ada di gue. Jadi Iya. gini, uh, pembelajaran yang dilakukan oleh fungsi kerja otak manusia itu tidak selalu sama, teman-teman. Jadi jadi itu memang bawaan dari faktor genetik di fungsi kerja otak ya. Jadi ada karakter orang tertentu yang dipengaruhi oleh otaknya begini. Ada misalnya informasi yang dia dapatkan dari pengalaman orang lain, dia takut, dia nggak mau kayak gitu. Gue langsung menghindar deh. Ada orang tertentu yang kadang-kadang, ya itu memang bawaan dari fungsi kerja otaknya. Dia harus ada shocking experience, baru dia, oh my God, gue baru nyadar. Oke. Bahkan ada juga yang multiple shocking experience, dia harus banyak bertubi-tubi sampai dia babak belur, baru, oke, aku nyerah. Ya itu. Ada, jadi makanya gini, kalau seandainya kita berusaha untuk membantu teman-teman atau orang di sekitar kita, kita harus menerima kalau memang fungsi kerja otaknya seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika kita paksakan, kita berikan pandangan pun itu tidak akan berpengaruh. Karena otak dia akan mengubah coding ketika shocking experience-nya dahsyat, babak belur, bertubi-tubi, dianya udah nyerah, udah itu baru terjadi. Ya, jadi ada orang yang Jadi memang seperti itu. harus sadar dulu dari orangnya sendiri gitu ya Kak ya. Iya, jadi makanya memang
kalau kalau kita misalnya mengamati ternyata orang yang seperti itu, ya kita tidak bisa memaksakan. Makanya kadang-kadang ada orang tertentu yang tadi arahnya dia seperti denial, karena memang kondisi yang dia alami belum terlalu kuat untuk menjadi trigger atau menjadi pemicu untuk membuat dia bisa melakukan transformasi diri. Jadi belum belum maksain banget gitu. Jadi oh ya udah gitu. Dia tetap berada di jalur yang menurut dia aman, dia berusaha menolak, kemudian dia mengaburkan realita dan dia masih stay the same gitu. Jadi itu bisa terjadi. Dan jangan sampai kita sahabat yang care, peduli dan menyayangi dia, kita malah jadi frustrasi. Kenapa? Karena tadi aduh kayaknya gue gagal deh nolongin teman gue. Enggak. Ya, tugas dari kita adalah mengingatkan sesama sahabat atau sesama manusia. Tugas dari kita adalah membantu untuk mereka yang memang mau dibantu dan siap. Tetapi, individu dewasa itu bertanggung jawab atas kondisi dirinya masing-masing. Dan pada satu titik ketika ada orang yang belum ready atau belum siap dengan transformasi dan perubahan, jangan paksakan. Karena memang dia memang masih membutuhkan melewati proses itu, sampai pada satu titik dia menemukan satu titik balik dan dia menyerah, dia siap untuk berubah. Gitu ya. Oke, karena fase masing-masing orang itu beda-beda ya Kak ya. Seperti yang tadi Kak Evni bilang, kalau setelah sekolah, setelah masa SMA ya itu fasenya bakal tentu saja bakal berbeda-beda gitu ya Kak ya. Iya, betul, betul sekali. Oke, Kak Evni. Ngomong-ngomong nih Kak tentang quarter life crisis ini, kira-kira mungkin saya izin tanya juga nih, quarter life crisis ini tuh berapa lama sih Kak dialamin atau pada saat seseorang bisa melakukan transformasi diri, quarter life crisisnya itu dianggap selesai? Ya, jadi quarter life crisis itu sebenarnya dianggap selesai kalau tadi betul orang melakukan transformasi diri. Itu kan tahap yang paling ideal ya. Wah, tapi kan aduh tantangannya luar biasa besar ya, Bo, buat sampai ke transformasi diri. Tapi setidaknya indikator bahwa quarter life crisis kita teratasi adalah kita tahu arah dari kegiatan yang akan kita lakukan dalam keseharian kita. Contoh, oh iya, saat ini aku sedang studi, berarti aku mulai berpikir, aku kalau bisa studi ini kelar sesegera mungkin dengan hasil yang terbaik yang bisa aku lakukan. Nah, berarti itu quarter life crisis-nya teratasi kan? Atau mungkin ada hal lain juga, misalnya dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk masa depannya. Oh iya, nanti selesai studi aku mau begini, mau begini. Nah, itu berarti quarter life crisis-nya teratasi. Jadi, makanya memang hmm, kita menemukan strategi-strategi sederhana dalam menjalani kehidupan, itu sebenarnya salah satu bentuk dari kita mampu mengatasi quarter life crisis yang kita hadapi. Sehingga kita tidak larut dalam situasi kegelisahan, kebingungan, dan tidak berlarut dalam suasana hati yang tidak nyaman tanpa nggak tahu harus melakukan apa menghadapi masa depan. Gitu sih. Oke, berarti memang quarter life crisis ini kan fasenya Mm-mm. masing-masing orang ya Kak ya, Iya. belum tentu sama waktunya ya. Nah, itu yang Mm-mm. penting saat mereka sudah menyadari terus mau transformasi diri, merubah diri mereka. Nah, di saat itulah quarter life crisisnya selesai gitu ya Kak ya. Benar, Tuntas dan gitu. tuntas. Dan satu hal Hmm? yang perlu diingat, kalaupun misalnya kita berpikir, aku ngeliat tuh dari social comparison yang aku lakukan sih itu umur segitu udah bisa beli itu, udah punya tabungan itu, berarti dia beres quarter life crisis. Belum tentu loh. Ketika dia misalnya tadi dengan orang-orang di sekitarnya tidak have a good relationship, karena masalah relationship itu juga, relationship tidak hanya bicara tentang romantic relationship ya, tapi pertemanan, relasi, sikap yang baik, itu juga menjadi krisis yang ditemukan di quarter life crisis ini. Jadi kalau seandainya kondisi itunya nggak beres, punya uang tapi berantem sana berantem sini, ini contoh ya gitu. Itu berarti ada situasi krisis yang belum dia beresin, itu terkait relationship gitu ya. Jadi makanya indikatornya adalah tadi, setidaknya kita udah tahu arah yang harus kita lakukan ke depan, menjalani hidup, masalah itu ada, tantangan itu tetap kita temukan dalam keseharian, tapi kita masih dapat tenangnya hidup. Nah, setidaknya itu clue, itu kode quarter life crisis kita mampu kita kelola dengan baik ya, dan mampu melangkah ke depan kitanya. Oke, mantap sekali benar-benar. Ini kata-kata yang sangat-sangat berguna banget nih bagi teman-teman yang di umur 20-an termasuk saya ya. Eh
dari tadi kan kita membahas nih Kak, quarter life crisis ini kayaknya tuh tentang hal-hal yang agak-agak negatif nih Kak dipandangnya. Nah, sebenarnya quarter life crisis ini tuh ada nggak sih sisi positifnya dari quarter life crisis ini? Ada. Quarter life crisis itu membantu menyadarkan kita bahwa kita jangan selalu berada di zona aman. Kebayang nggak? Hmm, Asik, aku kuliah, nilaiku baik-baik aja, temen aku baik-baik aja, di rumah pun biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya hati-hati kalau yang kayak gitu. Kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada situasi nggak nyaman, kita keluar dari zona nyaman itu, mental kita ready nggak? Ya, iya benar. jadi hal-hal Benar seperti banget. itu yang harus diingat dan nggak usah khawatir juga buat teman-teman yang menghadapi roda kehidupannya kayak jet coaster. Itu seru, itu membuatmu lebih ready dan lebih fight menghadapi masa depan. So, don't worry, be happy ya. Jadi quarter life crisis ini nggak semata-mata kayak ngebuat kita jatuh terus gitu, enggak ya. Kalau Enggak, dipandang dari sisi positif malah menguatkan kita ya Kak ya, betul menghadapi sekali. dunia ini. Wih. Iya, dan membuat kita sadar bahwa ternyata ada tantangan yang harus kita siapkan. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya, Kak atau Mbak, kapan ini kelar? Nggak akan kelar. Kelarnya ketika kita sudah kembali pada Sang Pencipta. Iya, buku kehidupannya udah ditutup, selesai gitu kan ya. Pass Iya away. bener banget. Iya, kalau lagi hidup, mau tua sekalipun, challenge-nya selalu ada. Dan tema hidup beda-beda, sesuai dengan tahapan atau fase perkembangan usia. Iya bener banget, ya ampun. Iya ya Kak ya, semua ini tuh bakal selesai kalau kita ya juga udah selesai gitu ya. Sudah kembali kepadanya yang Maha Kuasa. Jadi kita memang harus tangguh, harus kuat menjalani hidup ini. Nah, Kak F nih kemarin kan sempat booming nih Kak. Umur Hmm. 25 sudah harus punya ABCDE kayak gitu. Nah, benar nggak sih harus apa ya? Umur 25 itu tuh kayak kondisi ideal harus punya ABCDE itu Kak? Enggak, enggak, Enggak saya ya Kak? bilang. Pede lagi bilang, enggak. Kenapa gini? Kalau saya melihat dari anatomi kematangan fungsi kerja otak ya. Jadi gini, memang kalau kita lihat kematangan hormonal kan punya standar, kita semua manusia punya standar pubertas rata-rata umur sekian gitu ya. Terus otak umurnya seperti ini kematangannya. Ada tahapan yang sifatnya universal. Tetapi kalau kita bicara tentang tadi umur 25 enggak. Karena kalau berkaitan dengan kematangan fungsi kerja otak sampai ke kepribadian yang mature, untuk laki-laki itu 5 tahun lebih lambat dibandingkan perempuan, sehingga 30 tahun dia baru lebih mature. Jadi kalau umur 25 karena kebetulan Tuhan mengizinkan dia dapat ini itu, tapi kepribadiannya nggak mature, itu sama aja enggak. Ya, jadi Hmm. tidak ada satu standar yang mengatakan umur sekian kita harus punya ini dan itu. Dan kalau kita mengambil pada beberapa kisah-kisah dari orang-orang yang sukses di kehidupan yang terdahulu, yang ini satu kisah klasik yang cukup banyak diceritakan. Contohnya Colonel Sanders ya, yang yang punya Oh iya, franchise KFC. Iya, KFC. iya. Memang kalau saya bilang ini kisah klasik yang diceritakan berulang, tapi ada benarnya. Contohnya kenapa? Karena dia baru bisa membuat resep ayam gorengnya itu menjadi franchise, dikenal, disukai, digemari di umur 60 tahun. Kan kita mikir, kalau gitu kakek kolonel dulu sekian tahun hidup ngapain aja? Emangnya dia nggak mencoba? Nyoba. Tapi kan puluhan kali resepnya ditolak dan orang juga antipati, apaan ayam goreng cuman gitu doang. Kalau sekarang di belahan dunia manapun kan tahu dengan brand ini dan tahu dengan resep ini ya, maksudnya dengan rasa makanan ini. Dan bahkan setelah yang bersangkutan pass away, sudah meninggal sekalipun, kita tetap tahu gitu. Jadi um, makanya tidak bisa dibikin satu standar timeline yang sama. Karena everybody has their own timeline. Jadi kalau kita bisa tahu bahwa misalnya nih, Dira bisa tahu atau saya bisa tahu, saya akan punya ini itu di umur sekian. Oh kalau gitu umur segini nyantai aja dulu gitu ya. Ya enak banget kalau kayak gitu. Dan atau misalnya harus disamakan, waduh dia di umur segitu dia dapat A, dapat B, dapat C. Aku di umur segini masih merintis ini, berarti aku gagal. Enggak lah. Karena pembelajaran dan tema hidup manusia itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Yang penting tadi, sekecil apapun, lakukan transformasi diri dari hal-hal yang sifatnya sederhana.
Dan pencapaian-pencapaian kecil itu ditulis loh teman-teman, supaya nanti pada saat akhir tahun kita nggak frustrasi, kita nggak merasa bahwa aku nggak berhasil apa-apa di 2021 ini, kata siapa? Contoh, bisa tepat waktu, itu kemajuan. Misalnya, aku bisa bangun lebih pagi, ye, nggak kesiangan, itu kemajuan. Eh, Iya bisa kan gitu. Atau bisa misalnya mandiri mandiri, nabung gitu. nabung, bisa nabung gitu. Satu hari aku mau Hmm. nabung 1.000 misalnya, simple kan gitu. Sediain aja. Pokoknya tiap akhir bulan nanti aku ke bank misalnya. Aku mau masukin ke tabungan bank. Tapi tiap hari aku nabung 1.000 misalnya. Itu kemajuan. Hal-hal sederhana catat. Supaya kita tahu bahwa ternyata, oh iya, tubuh aku, diriku, sudah melakukan transformasi. Cuman aku selama ini nggak tahu dan mungkin tidak mau tahu gitu. Jadi catat hal-hal sederhana seperti itu. Dan seringkali resolusi kita gagal karena kita pengen perubahannya terlalu spektakuler. Mm-mm. Jangan Hmm, salah. idealis banget gitu ya kak ya, harus Jangan ini. salah. Mereka yang sukses atau mereka yang bisa menjadi motivator sekalipun tanya proses berdarah-darah apa yang mereka lewati gitu ya. Jadi kan pasti dari hal-hal kecil yang dilakukan step by step, sedikit demi sedikit. Itu sih ya. Jadi hargai diri sendiri, catat ya, bikin di note ya. Nanti catat mau berapa puluh ya, mau berapa belas, berapa puluh perubahan. Nanti akhir tahun baru boleh dihitung. Kalau sekarang jangan jangan dikasih nomor dulu. Misalnya bangun tidur tepat waktu, terus disiplin makan sehat, misalnya gitu ya. Terus apalagi bisa nabung. Terus apa-apa gitu ya, ditulis nanti di akhir tahun dihitung. Oh gila, ternyata aku sudah bisa melakukan transformasi ada sekian puluh loh. It mean kita udah melakukan satu transformasi kesuksesan selama 1 tahun ini. Gitu ya teman-teman. Siap Kak Evni. Ini juga ada tanggapan nih dari Kak Regita MSFT. Makanya kenapa ada quotes 1 hari 1 perubahan pada diri. Biar fokus ya Kak sama capaian diri, bukan capaian orang lain. Iya Kak ya? That's true, definitely, exactly ya Regita, betul sekali yang kayak gitu. Jadi supaya kita nggak terlalu lelah dengan apa ya, dengan kondisi. Dan makanya kadang-kadang hal yang perlu kita perhatikan adalah tadi bahwa jangan samakan standar diri kita dengan standar orang lain. Karena tiap manusia itu punya lembaran buku kehidupannya masing-masing, nggak akan pernah sama. Tentu saja Bahkan berbeda. ini riset, depend on the research. Bahkan pada mereka yang kembar sekalipun suksesnya nggak sama. Kembar loh, kembar Hmm, identik, monozigot satu satu telur, mukanya sama, gitu ya. Morfologi bentuk tubuhnya hampir sama, nasibnya nggak sama. jalannya Kenapa? berbeda ya Kak. Yes, lembaran hidup tidak pernah sama. Oke, mantap sekali. Ini tersisa 4 menit lagi nih Kak. Nggak kerasa banget ya sharing sama Kak F nih. Sudah mau berakhir, tapi nggak apa. Ini kita masih, mungkin ada yang mau bertanya lagi, 1 kali lagi bisa. Atau nih, aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana ya Kak ya, caranya biar menyikapi, kan biasanya quarter life crisis ini kan banyak tekanan-tekanan gitu kan Kak, dari diri aku ataupun dari lingkungan kayak gitu. Nah, gimana sih caranya nyikapin tekanan-tekanan tersebut kayak gitu biar kondisi kita tuh tetap sehat, sehat mental, sehat pikiran juga kayak gitu kan. Jadi tentunya seperti ini, kalau misalnya ya kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada dari sekitar kita, satu hal, fokus pertama adalah pada diri kita. Jadi makanya teman-teman, kalau punya rencana transformasi diri, punya target, punya hal yang ingin diraih, jangan simpan di dalam memori aja. Kita nggak pernah tahu itu sudah dilakukan ataupun belum. Oke? Okay? Karena biasanya bikin mental kita nggak siap menghadapi tekanan kalau kita ngerasa diri kita nggak ada perubahan, nggak ngapa-ngapain, sama nggak maju atau nggak sukses. Itu yang biasanya begitu ada tekanan dikit, kita langsung mental breakdown. Tapi akan beda cerita kalau seandainya tadi, aku punya sejumlah rencana sederhana, dan itu aku kerjakan semampu aku sedikit demi sedikit dari hal-hal kecil dalam keseharianku. Satu tadi kita udah bisa apa, dua, tiga, empat, lima. Begitu ada tekanan, itu nggak masalah. Biasanya kenapa? Karena kita tahu. Kita kan udah dikasih checklist ya, dikasih dari daftar ya, sudah diberikan tanda bahwa aku sudah melakukan ini. Sehingga kadang-kadang orang lain memberikan, mungkin bukan tekanan secara langsung, kadang memberikan opini karena mereka tidak tahu. Tapi kitalah yang paling tahu. Dan kalau perlu nih teman-teman, untuk membuat hati kita menjadi lebih ready,
Kalau perlu tuliskan catatan itu, dan itu di remind, bikin reminder ya, pengingat, 1 hari 3 kali, di Ditempel gitu pagi, nggak Kak? ditempel boleh di tembok, di print yang indah, ya, dilukis-lukis kalau yang bisa gambar atau bisa desain, dan di set di smartphone jadi alarm 3 kali, pagi, siang, atau menjelang tidur, bahwa kamu sudah bisa melakukan ini loh. Bikin kalimat yang asik untuk kita baca. Jadi kita tahu, oh iya, aku mulai goyah nih. Karena tadi aku ngeliat seminar, ada itu tuh testimoni begitu. Aduh, aku kayaknya nggak apa-apa. Tapi alarm nyala. Kamu sudah berhasil. Bikin kalimatnya gitu, teman-teman. Kamu sudah berhasil melakukan 1, 2, 3. Itu menjadi penguat kita ketika kita sulit menemukan mentor tadi. Oke, ternyata aku sudah melakukan ini. Aku akan tetap fokus pada jalanku. Gitu, ya. Hmm, boleh juga itu ya. Aku juga baru terpikir loh Kak, buat Yes. ngasih reminder di HP, kata-kata motivasi gitu ya Kak ya. Jadi mungkin Yes, tiap pagi betul. bangun-bangun melihat, terima Ya, kasih kamu sudah melewati hari benar. kemarin dengan semangat. Oh iya, ternyata Dan aku kalau punya perlu semangat nih. keberhasilan kecil di Hmm? hari kemarin dan keberhasilan kecil-kecil yang kita sudah kita raih, tulis ya. Supaya di Oke reminder Kak. itu kita tahu bahwa oh iya, aku udah melakukan kok. Cuma aku harus sabar dengan proses yang diciptakan oleh alam. Gitu. Mantap sekali memang ini tips-tipsnya sangat berguna. Nah, karena berhubung waktunya sudah 1 jam nih Kak, sudah pukul 2 ya di waktu Indonesia Barat. Mungkin boleh nih pesan-pesan dari Kak Efni sebelum ditutup untuk teman-teman semua di fase quarter life crisis ini, umur 20-an ini. Oke, pesannya sederhana teman-teman. Semesta alam diciptakan melalui proses dan diri kita juga seperti itu. Jadi nikmati dan sabari karena memang segala sesuatu akan terwujud tepat pada waktunya. Just enjoy. Yeay, mantap sekali. Ini bisa ditulis nih jadi quotes of the day ke teman-teman. Oke, Kak Efni, karena sudah selesai dan sudah dapat pesan-pesannya nih yang dari Kak Efni. Terima kasih banyak, benar-benar makasih sangat sudah mau sharing-sharing ilmunya Kak Efni dan pesan-pesan tips-tipsnya dari tadi itu udah keren banget. Semoga juga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton ya sampai akhir ini. Mungkin itu saja juga dari saya, Nadira, selaku salah satu tim Ruang Berproses. Mohon pamit undur diri juga ya Kak Evni ya, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan pengucapan juga dari saya ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di acara selanjutnya. Terima kasih Kak Evni. Oke, sama-sama. Thank you. Bye semua. Bye-bye.